visi dan peranasan perubahan sekolah dan peranasan kami. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara kita mulai, mungkin ada sedikit sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Yani Yuliantini SPDMM. Disilahkan. Terima kasih Bu Ibu Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wiwi dan Pak Adi, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMP 112 Jakarta, dan yang kami banggakan para calon penggerak SMP 112 Jakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita kedatangan dua tamu, Pak Adi dari SD Pluit 03 dan Ibu Wiwi dari SMP 120. Terima kasih, saya ucapkan selamat datang di SMP 112 Jakarta dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua, yaitu hari ini akan membahas atau perurusan tentang visi-misi sekolah dan visi-misi penggerak pengasaran seperti ini ya. Pak Adi dan Bu Wiwi mohon Bu CGP SMP 112 diberikan ilmu yang banyak, dibimbing sehingga nanti setelah menjadi guru penggerak bisa bergerak, menggerakkan, dan apa satu lagi ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Alhamdulillah ini CGP yang kedua. Angkatan sebelumnya, angkatan 9, kami juga punya dua guru penggerak yang sudah mulai menggerakkan di SMP 112. Mudah-mudahan dengan hadirnya guru penggerak membawa perubahan yang berarti sesuai dengan visinya, visi dan misi guru penggerak. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ruangannya sangat tidak memadai. Ini adalah ruang kelas yang terpaksa disulap menjadi ruang untuk diskusi. Sebenarnya kami punya ruang aula yang nyaman, tapi saat ini sedang digunakan sebagai posko PPDB. Ya, untuk mengawali tadi sebenarnya belum berdoa ya. Ya baik, kita berdoa dulu semoga aktivitas kita dan kita mendapatkan sebuah manfaat dalam pertemuan kita hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tujuan dari hasil diskusi kita ini apa? Merumuskan sebuah kalimat umpan, melihat visi sekolah, lalu juga mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi, dan juga berdiskusi inisiatif perubahan yang mereka sendiri. Dan kita akan melihat apa sih ide atau gagasan dari Bu Wiwi dan Bu Husna. Untuk itu saya mengakhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai ini, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung
Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalaban, dan gunung-gunung lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pakur Larang, bukan lagi Pakur Larang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut bernyanyi di bawah dingin angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, seperti diskusi ini. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan berbicara secara giliran. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, mengikuti diskusi hingga selesai. Yakin Bapak Ibu, ini kesepakatan kelasnya, mungkin ada yang mau ditambahkan? Tambahkan? Cukup? Cukup ya Bapak Ibu. Cukup. Baik, terima kasih. Kalimat rumpang, Bapak Ibu mohon menuliskan kalimat rumpang ini. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang akan ditulis di. Kita kasih waktu 2 menit, untuk menjawab. Jika sudah, Bapak Ibu mohon menempelkan di papan yang sudah kami sediakan di sebelah kanan saya. Ini ada papan, boleh Ibu tempelkan di sini. Iya, silakan Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya memimpikan murid-murid saya seperti apa? Satu, memiliki karakter yang tangguh. Karakter tangguh itu adalah karakter P5, di mana semuanya bertakwa sampai dengan benaran tulis. Kedua, tumbuh sesuai kodrat zamannya, tidak diarahkan oleh Bapak Ibu guru sesuai perkembangannya. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi norma dan adat. Jadi, pintar adalah sesuatu tambahan jika akhlak dan karakternya tidak bernorma. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Damai. Terima kasih Bu Damayati. Tangguh, ya, memimpikan anak-anak yang tangguh dan beradab di masa depan. Silakan Ibu ditempel. Silakan Ibu. Ya, yang nomor 2. Silakan Ibu, ini mau menempel. Anak-anak bahagia semua begitu. Iya, memimpikan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, sesuai profil pelajar
Silahkan ya. Ada lagi ya Busna, memimpikan murid yang bertumbuh sesuai dengan kodratnya, mengenali dirinya secara sadar, tidak mudah terpengaruh, mencintai dan menghargai tanah air, bangsa dan negara. Impian Bapak Ibu guru keren untuk muridnya ya Busna ya. Ya betul. Nah, ini yang nomor ada lagi nomor 3. Silakan Bapak Ibu yang sudah. Jadi nomor 3 itu sekolahnya utama apa tadi selain isinya yang disampaikan oleh Bu Sukarni, ada juga di sini di sekolah kita mengutamakan yang pertama pendidikan karakter. Nah, ramah anak dan cinta lingkungan. Itu sudah ada ya di sekolah kita Bu saya? Sudah ada. Karena sekolah ramah itu membuat peserta didik merasa nyaman di sekolah ini. Nah ini adalah dibutuhkan murid di sekolah dari 112 ini. Ya. Semua punya impian ya. Betul. Ada yang memimpikan bahwa muridnya beriman, berkarakter cerdas, disiplin, kreatif, dan berwawasan global. Ya, ada juga. Kemudian untuk nomor 2, percaya bahwa murid adalah ada yang menjawab pribadi yang unik, berkarakter dan sebagai calon penerus serta cita-cita bangsa. Iya. Silakan informasi dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan lagi? Kalimat terbang yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan. Di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Silakan diisi di kertas yang warna orange ya Bapak Ibu. Itu tuh yang di nomor 3 di kertas yang warna orange. ke bawahan Bu Jung. Nomor 3 ya di kertas yang warna Mepet loh. orange. Oh iya, baik Ibu. Baik, ini ada Ibu Sukarni. Ibu Sukarni, mohon dibacakan untuk sekolah kita mengutamakan penanaman karakter unggul dalam berprestasi, berwawasan lingkungan yang ramah anak. Baik, terima kasih Ibu Sukarni, mengutamakan anak yang berprestasi. Silakan Ibu. Kita sebagai sekolah yakin bisa memberikan contoh yang baik bagi siswa-siswa kita dan memberikan pembiasaan yang berkarakter mulia, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik juga. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Sukarni ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewan Tanah Bu. Betul ya. Ini langsung Solo. Berarti pendidik itu harus tahulah. Ya, sebagai tauladan bagi murid-muridnya, sehingga murid-murid itu menunjukkan ide-ide gagasan dari perilaku kita, ya ditimbulkan oleh peserta didik. Baik, Ini nggak jauh-jauh dari Ki Hajar Dewan Tanah sebenarnya bagusnya ya. betul. Udah ada Bu pakunya Bu. Ya, jadi yang kedua ada Ibu Endang. Coba Ibu Endang dibacakan, mau izin. Nomor 5 ya. Kita warga sekolah ini yakin untuk Kita warga sekolah ini Bukannya Bu sini Bu. Bukannya. Mewujudkan murid sebagai penerus masa depan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih Bu Endang. Jadi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Bu Risma. mungkin ya. ini bisa Coba tadi bisa dibacakan ya. pasnya yang nomor 5. Nomor 5. Baik. Ya saya mau. Kita dan guru lain di sekolah paham bahwa murid tidak akan menjadi versi terbaiknya, sehingga kita sebagai guru wajib atau kita memiliki kewajiban atau untuk mendampingi anak-anak kita atau murid-murid kita sesuai dengan minat bakatnya, sesuai dengan kodrat zamannya.
Terima kasih. Iya, balik lagi ke peran pendidik jujur. Wah, terus bangsa depan pasti punya cita-cita apa ya? Kemudian ada lagi Bu Risma, pembentukan karakter sebagai modal untuk menyongsong masa depan. Penyusunan karakter, pembentukan Karena harus ada karakter. modal karakter yang bagus Iya, untuk disiplin, ya. Kemudian disiplin ada tanggung jawab. lagi di Bu Risma, jawaban yang menarik nih. Di sini ada yang menarik yang nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah tempat yang terbaik untuk menuntut ilmu, Ya. menuntut perkembangan murid agar terwujudnya keselamatan dan Ya, kebahagiaan. jadi sekolah kita ini harus senyaman mungkin, Betul, dari lingkungan sekolahnya, sarana dan prasarana, lalu juga fasilitasnya dan tenaga pendidiknya, seperti itu kurang lebih. Betul. Jadi kita ciptakan sekolah yang nyaman agar murid-murid kita menjadi bergerak yang baik, Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, untuk nomor 5 bisa ditempel. Udah Bu. Kita pada sekolah ini yakin untuk Iya. Itu wakil siswa kita keren sekali dari tadi. Selalu utama juga ini balik lagi Bu. Terima kasih. Jujur, kita dan warga desa kita paham bahwa murid ini akan kedepannya menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter serta berbudaya, bertingkah laku global dan bertingkah laku lokal tetapi berpikir global. wah, luar biasa. Luar biasa, terima kasih Bu Enda. Ayo tetap menanamkan budaya Indonesia, Iya, budaya lokal. Tidak dilupa bahwa global sekarang dengan teknologi yang sudah kita pakai. Bahkan guru pun sudah harus melek IT. Iya, betul sekali Bu. Jadi memudahkan untuk kegiatan administrasi sekolah dan lain-lainnya. Silakan Bapak Ibu ditempelkan ya sudah. Ya, Bapak Ibu silakan ditempel. Baik, terima kasih Bu Eda. Terima kasih Bu Enda. Ibu Eda. Selanjutnya, Sambil menunggu Bapak Ibu untuk menempelkan kalimat rumpang yang di sini, boleh dilanjut Bu. Sudah selesai? iya. Silakan Mister Bapak Mister. boleh diutarakan? Ya, boleh diutarakan Bapak Mister? Iya. Mister. Terbiasa panggil Bapak Mister. Sebenarnya Mister saja cukup. Ya, sekarang silakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid kita akan menjadi versi terbaik dan menjadi orang lebih terutama pada masa pembelajaran yang sesuai. Jadi menekankan pada otomatis yaitu bertanggung jawab apa yang sudah mereka kerjakan. Itu lebih. Baik, terima kasih. Ditepuk tangannya dengan Pak Mister. Karena Mister guru bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris juga. Best learning. Best learning. Keren ya? Iya. Jadi impian-impian Bapak Ibu itu macam-macam ya Bu Sta ya. Betul. Tapi ada beberapa yang memang di Bapak Ibu boleh diisi di note warna seperti nomor 1 ya. Warna orange. Iya, warna oranye. Untuk nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silakan Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yang diimpikan oleh Bapak Ibu guru 112. Iya, betul. Percaya bahwa murid kita seperti apa, di sekolah kita itu mengutamakan apa saja
semua ya Bu Asma Husna ya? Iya, betul Ibu Siti Jumrah. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu punya harapan penuh untuk masa depan, untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Seperti itu ya Bu Juju ya. Iya, namun harus ada perubahan-perubahan yang kita lakukan sebagai warga sekolah Supaya sekolah jauh lebih baik ya kalau Bu Husna ya. Iya. Dengan perubahan-perubahan yang akan diterapkan mungkin seperti itu. Ya, Bu Juju betul. Baik Bapak Ibu, jika sudah boleh ditempelkan yang nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silakan ditempelkan. Ini adalah pertanyaan terakhir dari kalimat penumpang. Silakan Bapak Ibu ditempelkan di papan. Ya, ini adalah visi sekolah kita. Visi SMP Negeri 112 Jakarta Mewujudkan insan yang berdimensi Pancasila, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan dan ramah anak. Nah Bapak Ibu, ini adalah visi SMP Negeri 112 Jakarta. Ini ada salah satu kegiatan, ada 5S untuk kita di pagi hari, ya, memberikan motivasi kepada anak-anak. Mungkin ada yang mau menanggapi. Bapak Ibu, visi sekolah kita sudah selaras belum dengan cita-cita kita untuk murid? Ya. Mungkin Ibu Damayanti. Silakan Ibu Damayanti. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Husna dan Bu Juju. Menurut saya, visi sekolah yang sudah kita buat ini sudah selaras. Di mana sebelum membuat visi dan misi ini pasti kita berdiskusi dengan manajemen, guru, dan sudah disosialisasikan kepada siswa. Berwawasan lingkungan yang ada di sekolah kami adalah program Zero Sampah. Betul sekali. Ya, anak-anak memang tidak boleh membawa bekas makan bungkusan makanan seperti itu. Jadi ada program-program yang memang membawa tumbler atau makan dari rumah. Baik, yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita, Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menyesuaikan atau menambahkan. Mungkin kiranya ramah anak cocok nggak untuk visi kita di sekolah ini? Sudah sesuai belum? Bu Arni mau menambahkan? Coba. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau untuk adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Visi kita, Bapak Ibu, kemarin kita susun pada saat raker bersama-sama pada tahun ajaran baru, dan alhamdulillah cita-cita kita tinggi ya Bapak Ibu, mewujudkan insan yang berdimensi Pancasila, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan dan ramah anak. Hanya saja mungkin saran dari saya, dalam 1 tahun karena banyak indikator dalam visi kita ini, dari berdimensi Pancasila tadi sudah dijelaskan oleh Bu Husna dan Bu Juju, ada 6 elemen dari berdimensi Pancasila. Dan dalam 1 tahun cita-cita kita untuk mewujudkan dalam visi kita di sekolah kita itu karakter dalam sekolah kita atau cita-cita kita sudah bisa semua atau tidak. Mungkin untuk raker tahun ini kita bisa mempertajam visi kita seperti tadi saran dari Pak Adi, PP dari Bu Husna. Kita memiliki ciri khas untuk 112 dalam
visi di sekolah kita, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andi. Ya, ini visi calon penggerak dari kami, Prakarsa Perubahan Diri kami. Ya, prakarsa perubahan saya, Bapak Ibu, di sini tertulis yaitu mewujudkan generasi cerdas dan kreatif melalui membaca dan memahami intisari dari sebuah buku. Bapak Ibu, kenapa saya membuat prakarsa perubahan seperti ini? Kalau saya lihat di sekolah kita, Bapak Ibu, minat baca untuk peserta didiknya masih kurang untuk berliterasinya. Kalaupun sekolah menyediakan fasilitas yang baik seperti perpustakaan, pojok baca, berikut dengan buku-buku yang sudah diperbaharui, tetapi tetap saja minat baca peserta didik di 112 ini masih kurang, walaupun sudah agak mendingan kalau menurut saya sih. Tapi makanya saya membuat prakarsa perubahan diri ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Dengan membaca buku kita dapat menambah ilmu. Nah, kemudian dengan membaca buku juga si pembaca dapat kayak mendapatkan makna dari sebuah bacaan. Lalu informasi yang saya temukan pada saat membaca adalah literasi kita di Indonesia, di dunia ini masih di tahap nomor 2 dari bawah dari UNESCO-nya. Nah, makanya saya membuat prakarsa perubahan ini seperti ini, Bapak Ibu. Saya ingin tingkat literasi di Indonesia itu lebih baik. Mungkin salah satunya saya gerakan di sekolah saya terlebih dahulu, gitu Bapak Ibu. Jadi prakarsa perubahan yang saya buat yaitu mewujudkan generasi cerdas dan kreatif melalui membaca dan memahami intisari dari sebuah buku. Itu alasan saya, Bapak. Saya adalah mewujudkan sekolah ramah anak dapat meningkatkan kemandirian peserta didik. Kenapa saya ambil ini? Bahwa banyak terjadi anak-anak yang putus asa karena suatu masalah dalam dirinya dia, akhirnya dia tidak bisa sekolah lagi. Dan beberapa faktor yang saya temui adalah mungkin dari lingkungan rumahnya juga tidak kondusif, seperti tempat tinggalnya. Kemarin saya menangani anak yang tempat tinggalnya hanya satu petak yang tidurnya hanya ngeringkuk, seperti itu. Bagaimana anak ini ingin bisa sekolah, Bang? Kalau misalkan kondisi badan dia di hari sekolah itu tidak fit, terkadang anak-anak ini tidak diberi makan oleh ayah ibunya di rumah karena sibuk bekerja. Makanya saya ingin sekolah ramah anak, artinya seluruh warga sekolah itu harus memberikan budaya disiplin positif ke arah yang lebih baik. Setelah menerapkan disiplin positif itu agar anak-anak bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri dia, bahwa di sekolah itu banyak yang memperhatikan kita loh, gitu. Banyak yang memperdulikan dia, memperdulikan saya, sehingga anak itu bersemangat ke sekolah. Jadi peran kita sebagai pendidik di dalam sekolah bukan sebagai guru saja, namun sebagai pemimpin pembelajar untuk anak-anak mempunyai ide-ide gagasan menjadi lebih baik. Kita sebagai seorang pendidik dapat mengarahkan anak-anak untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dalam diri dia. Apakah dia mau sekolah untuk masa depannya atau tidak, seperti itu. Ya, dalam ramah anak ini kita sudah jalankan dengan pembiasaan 5S, menyapa anak-anak dengan senyuman, selamat pagi, nak, selamat siang, itu akan menimbulkan rasa percaya diri. Lalu dengan inisiatif peserta didik, jika di kelas para guru bisa memberikan ke arah yang lebih baik, positif, menanyakan kabar, apa kabar hari ini, nah, baik semuanya, baik. Ketika ada masalah kita bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Seperti itu Bu Juju kurang lebih. Iya, betul sekali Bu Usman. Lalu kemudian dari prakarsa perubahan diri, di sini ada prakarsa perubahan yang dapat dilakukan Bapak Ibu. Jadi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nah,
jadi di sini setelah perangkat saya yang tadi kita bacakan, inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita, Bapak Ibu? Ada sedikit tanggapan mungkin dari Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bapak sedikit. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Tadi kalau berdasarkan visi yang Ibu Juju sampaikan itu tentang minat membaca yang masih kurang ya. Tapi kalau menurut saya itu yang harus di inisiatif untuk perubahan, terutama untuk minat baca untuk siswa SMP 112 sudah cukup bagus. Hanya saja daya bacanya yang kurang begitu. Karena kalau untuk minat baca, untuk membaca WA, bangku wacana itu dia senang, kuat dia sampai berapa lama. Tapi untuk baca daya, membaca buku itu yang sulit. Makanya itu yang harus ada perubahan adalah untuk mencapai visi sekolah, untuk meningkatkan daya baca kepada siswa SMP 112. Itu yang kita fokuskan yang pertama. Lalu sudah itu aja cukup menurut saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Ibu. Ya, jadi tadi inisiatif perubahan adalah minat bacanya sudah bagus ya. Daya bacanya yang perlu dikembangkan. Untuk selanjutnya mungkin apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kiranya apa Bapak Ibu? Mungkin Ibu Dini. Untuk pertanyaan nomor 2, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Biasanya di SMP 112 ini ada pertemuan antara guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk menyatukan, menyelaraskan apa saja yang mau kita wujudkan untuk visi sekolah. Jadi guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan murid semua menyatu agar visi sekolah yang ingin kita wujudkan tercapai dan selaras dengan apa yang mau kita wujudkan. Ya, baik Bu Dini, mungkin lebih tepatnya diskusi. Iya, kalau ini biasanya kolaborasi dengan orang tua, pembimbingan kepada anak. Ya betul. Itu sudah kita lakukan ya untuk Bu Dini ya, yang paling kita dilakukan. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi? Ada lagi? Agar sekolah ini visi sekolahnya dapat tercapai. Kalau tadi kan Bu Dini kan bilang bahwa tadi seperti diskusi ya Bu Sna ya. Iya. Bentuk kegiatannya itu seperti apa? Nama kegiatannya apa? Biasanya Bapak Ibu. Silakan Bu Dani. Ya, makasih Bu Sna dan Bu Juju. Sebenarnya seperti ini sih. Visi misi sekolah itu harus selaras dengan prakarsa perubahan yang dibuat oleh Bu Juju dan Bu Sna. Di mana pada visi dari Bu Sna adalah Bu Juju adalah dengan literasi. Ini harus membentuk kegiatan yang sudah sekolah lakukan ya Bu Juju setiap hari Rabu, yaitu literasi. Mungkin langkahnya tidak hanya sampai di situ. Mungkin nanti ada kegiatan di bulan bahasa yang menggali lagi kegiatan anak tentang literasi itu sendiri dan numerasi itu sendiri. Dari kegiatan itu mungkin bisa diselaraskan antara visi sekolah dengan prakarsa perubahan Ibu Juju dan Ibu Musna untuk menjadi sebuah visi yang benar kata Bu Armi tadi, lebih digali lagi, kemudian direview kembali mana yang memang baik untuk visi sekolah selanjutnya. Seperti itu untuk pertanyaan nomor 1. Terima kasih Bu Sna. Terima kasih kepada Ibu Sarasi. Ya. Kemudian untuk yang pertanyaan 4, kalau untuk visi saya tadi sudah dijawab dengan Budama. Langkah berikutnya itu dilakukan mungkin di adakannya bulan bahasa ya kan, untuk dikembangkan kembali. Mungkin Pak Imam bisa tambahkan mungkin pertanyaan nomor 4. Langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Terima kasih waktunya Ibu Juju dan Ibu Musna. Kebetulan saya bekerja langsung dengan Ibu
mewujudkan prakarsa yang nyatanya, maksudnya untuk program nyatanya saya melihat sekali Bu Husna ini benar-benar mendorong kami bekerja keras bersama Ibu Husna ya. Sekarang kita lagi menggodok, Bu Husna itu lagi menggodok tim satgas khusus anti bullying. Sekarang lagi ramai sekali Bu Iwi, apalagi berita-berita yang beredar sekarang tadi juga ya di Jakarta Selatan tuh kan ada yang bunuh diri ya. Terus kemudian juga di daerah Padang, kita tuh untuk mewujudkan cita-cita sekolah kita khususnya sekolah ramah anak, Bu Husna ini lagi membuat tim khusus satgas. Nah kami lagi berusaha lagi menyusun SOP-nya Ibu ya, dan mungkin itu yang bakal akan ke depannya kita akan bantu dan kita akan mendorong selalu prakarsa-prakarsa baik ini guna kemajuan sekolah dan juga keamanan dan kenyamanan juga bagi anak-anak kita di 112. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam. Namun kita tahan dulu bahwa anak ini bukan anak yang tidak normal, namun ada tekanan dalam diri dia yang harus kita bina, yang harus kita pantau dan kita memberikan motivasi. Seperti itu Bu Juju ya. Iya. Sampai pada akhirnya anaknya alhamdulillah sekarang normal kembali ya. Iya, alhamdulillah sekarang malah sudah berani tampil di depan teman-temannya. Kemarin sempat mau nyanyi, Bu saya nyanyi sendiri aja daripada kelompok saya tidak mau maju, tapi dia mau tampil sendiri. Ini yang disebut dengan sekolah ramah anak, memunculkan atau menumbuhkan kehadiran peserta didik. Iya, sehingga peserta didik itu mampu percaya diri, inisiatif dan bernalar kritis. Makanya penting perannya guru BK mungkin sebagai dalam pertama untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu mungkin ya. Iya. Mungkin tambahan berkaitan, ada tambahan silakan. Terima kasih tambahnya. Saya lupa tadi dalam programnya Ibu Husna tadi juga kalau orang mikir satgas itu pasti selalu dengan pengawasan atau dengan enggak. Dan saya salut sama Bu Husna ini. Bu Husna memberdayakan anak-anak juga. Jadi anak-anak ini yang takut untuk laporan sama guru atau segan sama guru, Bu Husna ini memberdayakan anak-anak yang sekiranya menjadi peer tutor untuk teman-teman yang menjadi korban bullying di sekolah ini. Contohnya misalnya anak-anak yang sering dikatain hal sepele kayak nama orang tuanya atau punya sebutan-sebutan lain. Jadi Bu Husna tadi benar-benar menggodok dan ada bukti. Saya udah lihat itu ya timnya. Jadi mereka itu punya peer. Jadi anak-anak yang jadi korban ini kalau sering lapor ke guru atau ke guru BK, mereka disaring dulu oleh tim satgas ini. Jadi bukan sekedar pengawasan atau patronizing, tapi rehabilitasi juga bagi anak-anak juga. Seperti itu Bu Husna, saya salut sekali dan insya Allah sekolah saya khususnya sebagai guru BK dan kerja selalu mendukung anak saya Bu Husna. Terima kasih Pak Imam, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Tentunya butuh dukungan, butuh teman-teman yang ya, karena memang harus ada tim untuk menyelesaikan prakarsa kita seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya mungkin di sini ada refleksi Bapak Ibu, mungkin yang disuarakan setiap yang dibunyikan bukan lagi dari suku, bukan lagi dari hewan, bukan lagi dari manusia, tapi Indonesia. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih Bu Endang. Bergelora ya Bu Endang ya. Betul kata Ibu Dama, karena akhlak itu nomor satu. Walaupun pintar tapi tidak berakhlak, tidak akan bisa dihargai seperti itu. Tidak bisa akan ada di masyarakat seperti itu. Baik Bapak Ibu dan Ibu Wi dan Pak Adi mengajar praktik. Cukup sampai di sini paparan kami tentang visi perubahan prakarsa perubahan kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sedikit pantun Bu Husna. Oh, Bu Juju mau pantun silakan.